Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Aulia Wijaya, perwakilan dari kelompok Praktikum Teknologi Feedlot. Di sini saya mau mempresentasikan tentang tugas praktikum dari kelompok kami. Yang pertama ini ada laporan praktikum kunjungan yang berada di kandang SR Jaya 89 Kecamatan Wonosari. Adapun kelompok di sini yaitu yang pertama ada saya sendiri Danang Aulia, dan yang kedua ada Rahman Pangestu, ada Restu Dwi Nugroho, Lisa Nurazani, Alfian Nurfadila, dan yang terakhir ada Rahmat Insani Ali. Untuk latar belakang dari tugas praktikum ini yaitu ruminansia merupakan salah satu komoditas ternak yang strategis. Ternak ruminansia dapat dijadikan sumber pendapatan peternak sebagai penghasil yang pertama protein hewani berupa daging, serta dapat digunakan sebagai tenaga kerja juga. Untuk kebutuhan akan konsumsi daging dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu kesempatan bisnis penggemukan sapi potong sangat menjanjikan lantaran melihat meningkatnya permintaan bahan makanan yang berasal dari hewan menjadi protein hewani khususnya daging. Tingginya permintaan daging dari tahun ke tahun membuat para pembudidaya sapi potong termotivasi untuk mendirikan usaha feedlot. Untuk profil usaha dari perusahaan kandang SR Jaya 89 yaitu yang pertama ada nama usaha yaitu kandang SR Jaya 89. Untuk nama pemilik usaha yaitu Ibu Elsa dan Bapak Angga. Alamatnya di Karanggunuk, Karangreja, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk gambaran umum peternakan ini yaitu yang pertama memulai usaha pada tahun 2017. Latar belakang usaha karena selain lebih mudah dan lebih menguntungkan, SRC didirikan untuk memanfaatkan limbah dari olahan tahu yang banyak terdapat di seputar kandang tersebut. SR Jaya merupakan kandang sistem budidaya breeding dan fattening sapi potong dan kambing. SR Jaya dari pasangan Pak Angga dan Bu Elsa dan keduanya kini tinggal di Jakarta. Usaha yang dimulai pada tahun 2017 dengan populasi awal sebanyak 20 ekor. Untuk selain penggemukan, kandang ini juga memiliki pembibitan anak sapi yang siap dijual ataupun untuk digemukkan kembali. Untuk secara keseluruhan, jumlah sapi yang dibudidaya mencapai 100 ekor. Selain kandang, ada bangunan kantor, gudang, pakan, fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan sapi, serta tempat menampung feses sementara. Nah, di sini ada layout feedlot di kandang SR Jaya, yaitu yang pertama ada kantor, gudang, pakan, fasilitas untuk loading sapi. Untuk kandang sendiri ada untuk fattening, breeding, dan karantina. Untuk lokasi feedlot yaitu curah hujan cukup sedang, sinar matahari cukup, dan airnya cukup. Untuk kandang yaitu mempunyai 13 kandang di setiap jalur yang dengan model kandang yaitu head to head dengan luasan kandang 3 kali 15. Untuk bagian kandang ada kandang pembesaran, breeding, lalu ada fasilitas untuk palung, alas kandang, dan ring pemisah antara sapi yang satu dengan sapi yang lainnya. Untuk kelengkapan kandang yaitu ada gudang pakan, tempat menaikkan dan menurunkan sapi atau loading, ada chopper untuk mencacah pakan hijauan, pompa air, dan timbangan untuk menimbang ternak. Sapi bakalan yang ada di kandang SR yaitu
berjenis sapi limosin, simental, dan berangus, atau Brahman dan Angus. Jumlah sapi bakalan yang ada yaitu 100 ekor. Sapi didatangkan dari pasar hewan terdekat dan pemeliharaan peternak sekitar kandang. Ketersediaan bakalan saat ini kontinu atau selalu ada dengan harga bakalan sekitar 44.000 sampai 45.000 per kilo bobot hidup. Dasar pemilihan bakalan adalah dengan menimbang bobot badan, umur, jenis kelamin, dan taksiran harga terhadap masing-masing ternak. Adapun dalam memilih bakalan yaitu yang pertama mempunyai kriteria dengan postur tubuh yang bagus, normal, dari bentuk kepala, lingkar dada, kaki yang besar dan kuat, serta teracak rata, pinggang dan ruas tulang belakang yang lurus. Umur biasanya dilihat dari gigi. Dan yang tak kalah penting yaitu ras atau dari bakalan sapi potong tersebut. Untuk ransum feedlot. Nah, di peternakan SR Jaya menggunakan hijauan yang berupa rumput dan jerami, dan konsentratnya disusun sendiri dengan komposisi yang telah diatur. Yaitu untuk pemberian pakan itu dengan jumlah pemberian hijauan 2 kilo, konsentrat 7 kilo, dan rasio hijauan serta konsentrat yaitu 30:70. Untuk pemberian pakan tambahan, jenis yang diberikan yaitu tergantung dari pabrik, seperti Agromik Booster dengan jumlah yang diberikan 5 gram per 10 kilo bobot badan. Untuk frekuensi pemberian pakan dalam satu hari, yang pertama ada hijauan sebanyak 2 kali, konsentrat dan 2 kali, dan feed adiktif 2 kali. Biasanya penyakit yang yang ada di kandang tersebut yaitu yang pertama ada demam, prolaputeri, abses, dan cacingan. Untuk pencegahan yang biasanya dilakukan yaitu diberi bedding atau alas kandang, vaksin, menjaga kebersihan kandang, pemisahan ternak yang sakit, dan pemberian vitamin. Pengobatan yang dilakukan yaitu memeriksakan ke dokter hewan atau mantri untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Adapun pengolahan limbah feedlot yang ada di peternakan tersebut yaitu biasanya feses dikumpulkan di tempat penampungan sementara dan 3 hari sekali dipindahkan ke penampungan feses untuk diolah menjadi pupuk kandang. Biasanya ada juga feses langsung dipesan oleh petani yang ada di sekitar kandang. Untuk pemasaran sapi, yaitu dengan cara mengiklankan di sosial media ataupun di sekitar pasar hewan tersebut, yaitu dengan harga jual 44.000 sampai 45 kilo bobot hidup. Pemasaran dilakukan secara offline yang mempunyai kendala tersendiri. Kendala yang dialami pada pemasaran adalah perbedaan harga pada setiap jagal atau bakul. Selain dari penjualan ternak, pendapatan juga diperoleh dari penjualan feses. Nah, ini dari tugas praktikum selanjutnya, yaitu kelompok kami membuat analisis usaha pengemukan sapi pedaging yang berpatokan dengan praktikum kunjungan kami. Yaitu kami membuat peternakan sendiri dengan analisis menggunakan jenis ternak sapi limosin dengan waktu pemeliharaan selama 4 bulan. Pakan yang akan diberikan dari perusahaan kami yaitu yang pertama menggunakan hijauan, yaitu hijauan berupa rumput gajah, rumput raja, dan daun lamtoro. Untuk konsentrat kami membuat konsentrat sendiri yang berbahan dasar dari bungkil kelapa sawit dan dedak padi serta ada molases. Untuk sistem kandang, kami menggunakan kandang intensif dan atap monitor dan individu dengan metode tail to tail.
Hasil produk utama dari perusahaan kami yaitu sapi hidup dan hasil produk sampingan yaitu pupuk kandang untuk pupuk lahan hijauan dan sebagian untuk kita jual. Di sini kita memelihara sapi sebanyak 100 ekor dengan harga bakalan 44 sampai 45.000 per kilo dengan lama penggemukan kurang lebih 3 sampai 4 bulan dan ketersediaan bakalan kontinu atau selalu ada. Dalam memilih bakalan, kita biasanya memilih dari secara fisik, yaitu pertama ada mata cerah, bulu atau rambut sapi mengkilat, kaki tegak aktif, dan nafsu makan yang baik. Biasanya keunggulan bakalan yang kami pilih itu mempunyai produktivitas pertambahan bobot badan yang tinggi dan mudah dijual, tahan terhadap penyakit, dan mempunyai ADG yang cukup baik. Di sini ada rancangan keuangan. Yang pertama ada persiapan atau pembebasan lahan. Kami menggunakan lahan seluas 2.000 meter persegi dengan harga per meter yaitu 150.000. Untuk operasional dan administrasi jika dijumlahkan sebesar 405 juta rupiah. Lalu yang kedua, kami akan menyiapkan ladang HMT atau kebun HMT. Yang pertama kita membutuhkan untuk mengolah lahan sampai siap tanam, lalu menyiapkan stek dari rumput raja dan rumput gajah, dan nantinya akan kita panen paksa terlebih dahulu agar nanti produktivitas dari rumput tersebut bisa tumbuh secara maksimal dengan biaya rincian sebesar Rp34.500.000. Lalu untuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung dari peternakan kami membutuhkan kandang individu jantan untuk sapi jantan sebanyak 4 unit, kandang isolasi untuk kantor, musola, parkir, pos satpam, WC, mes, gudang pakan, sampai gangway dengan biaya yang sudah kami tulis, yaitu kami membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp527 juta. Lalu kemudian kami membutuhkan alat untuk budidaya, yaitu yang pertama ada mesin chopper, ada kereta dorong, mesin potong rumput, genset, dan lain sebagainya, sehingga totalnya menjadi Rp186.747. Apabila kami jumlahkan dari persiapan pembebasan lahan sampai menyiapkan alat dan untuk budidaya, yaitu totalnya sejumlah Rp1.154.247. Lalu untuk biaya tetap, yang pertama kami membutuhkan kandang yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu 527 juta dengan penyusutan sebesar 5%. Lalu ada peralatan ternak, tenaga kerja setiap tahun yaitu sebesar Rp184.509.700. Lalu untuk biaya variabel per tahun untuk pakan, hijauan, dan konsentrat serta obat-obatan dan pembelian bakalan sebanyak 100 ekor, kami membutuhkan biaya sebesar Rp749.029.342. Sehingga biaya total yang akan kami keluarkan yaitu yang pertama biaya tetap ditambah biaya variabel itu sejumlah Rp928.539.000, dan pendapatan dari hasil penjualan sapi hidup dikurangi biaya total yaitu sebesar Rp871.460.000, dan B per C rasio yaitu sebesar 1,93, yang artinya bisa dilaksanakan atau bisnis ini bisa menguntungkan karena nilai B per C rasio lebih dari 1.
Dari perhitungan di atas dapat kami simpulkan yaitu nilai titik impas atau BEP dalam 1 tahun, yaitu BEP harga total biaya dikurangi atau dibagi berat sapi total, karena kami akan memanen sapi seberat kurang lebih 400 kilo dikali 100 ekor, yaitu sebesar BEP harga yaitu per kilo Rp23.213. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.